Halo sahabat-sahabat tani dan pemirsa channel Penyuluh Pertanian Official. Salam sukses, berbagi itu indah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menghasilkan tanaman padi dengan panen yang luar biasa. Kira-kira ada yang tahu teknologi apa yang akan saya sampaikan untuk bisa mengoptimalkan produksi dari tanaman padi? Di sini saya hanya akan mengingatkan bahwa Departemen Pertanian pernah merekomendasikan teknologi yang sampai saat ini masih sangat relevan untuk diaplikasikan di berbagai wilayah di tanah air pada tanaman padi. Tetapi agaknya teknologi ini jarang diaplikasikan, meskipun para petani sudah tahu dan pernah melakukan, bahkan merasakan bahwa teknologi ini sangat efektif meningkatkan produksi padi bahkan sampai bisa lebih dari 30%. Teknologi tersebut adalah teknologi tanam padi dengan sistem jajar legowo. Nah, pasti sahabat-sahabat semua sudah banyak yang tahu tentang teknologi jajar legowo. Saya hanya akan mengingatkan di sini bahwa teknologi jajar legowo itu merupakan sebuah rekayasa teknik tanam padi dengan mengatur jarak tanam antara rumpun dan antara barisan. Nah, bagi yang belum tahu bedanya apa sih antara yang jarak tanam biasa dengan jarak tanam jajar legowo? Nah, untuk jarak tanam biasa biasanya menggunakan jarak tanam 20 cm, jadi antara tanaman jaraknya 20 cm. Kemudian untuk jarak tanam legowo seperti video ini itu jarak tanamnya 20, kemudian jarak antar barisnya 40. Kita merekomendasikan sistem jajar legowo 21 agar dengan cara ini kita mendapatkan efek pinggir. Karena kita tahu bahwa pada tanaman padi pasti tanaman padi yang ada di pinggir sawah itu mampu berproduksi lebih banyak daripada yang di tengah sawah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, jelas dengan sistem ini cahaya matahari bisa masuk ke setiap sudut tanaman sehingga dipastikan proses fotosintesis akan berjalan sempurna, sehingga akan menghasilkan tanaman yang kekar, banyak anakan, dan menghasilkan bulir padi yang lebih bernas. Nah, sahabat-sahabat tani, manfaat yang berikutnya adalah memudahkan perawatan baik untuk memupuk maupun melakukan penyemprotan pada lahan tanaman padi. Jadi bisa sampai tengah karena ada jarak space yang kosong yang bisa digunakan untuk berjalan, dan itu tidak bisa dilakukan pada tanaman sistem perapatan sehingga akan mempersulit untuk melakukan pemupukan dan penyemprotan. Oke, manfaat yang selanjutnya yaitu dapat mengurangi intensitas serangan hama tikus, teman-teman. Karena apa? Dengan sistem jajar legowo maka cahaya matahari pada siang hari bisa masuk ke setiap sudut tanaman, kemudian pada malam hari cahaya bulan juga bisa masuk ke setiap sudut tanaman, sehingga tikus tidak akan suka pada lahan-lahan yang terang, teman-teman. Jadi akan mengurangi intensitas serangan tikus di wilayah yang kita tanam dengan sistem jajar legowo. Baik sahabat-sahabat semuanya, selain dengan sistem jajar legowo, tentunya kita mengaplikasikan sistem pengairan dengan cara sistem AWD ya, yaitu alternate wetting and drying, yaitu metode basah kering, di mana kita ada waktu untuk membasahi tanah sawah kita, kemudian kita melakukan pengeringan. Artinya apa? Bahwa kita tahu tanaman padi itu bukanlah tanaman air. Jadi dia perlu kondisi kering juga, di mana dengan kondisi kering ini maka akan memacu pertumbuhan anakan semakin cepat.
sehingga anakannya bisa banyak. Jadi salah satu kuncinya adalah dengan pengairan basah kering tersebut ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah penggunaan pupuk hayati, di mana dengan pupuk hayati ini kita akan menghasilkan bakteri yang akan menghasilkan fitohormon yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, serta selain itu bakteri tersebut bisa berfungsi untuk menambah nitrogen dari udara, kemudian dapat melarutkan fosfat yang ada dalam tanah, meningkatkan kesuburan serta kesehatan tanaman. Dan untuk langkah yang selanjutnya adalah pemupukan yang tepat, yaitu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi sahabat-sahabat semuanya, untuk membuat tanaman kita bagus, produksinya tinggi, tidak cukup hanya dengan pemupukan yang sering selalu dibahas bahwa pupuk padi pakai ini itu tidak cukup hanya itu saja. Jadi banyak langkah yang perlu ditempuh. Tadi sudah saya sampaikan, itu bisa dilakukan oleh kita semuanya sehingga tanaman padi kita akan berproduksi dengan bagus, kemudian hasilnya akan maksimal. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat petani, itulah cara-cara kita bagaimana untuk bisa produksi tanaman padi kita melonjak, melesat. Itu kita bisa lakukan dengan cara-cara tadi. Sekian, terima kasih sahabat-sahabat tani semuanya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari saya menyampaikan, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.